Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hidayat, NIM 1810103105, akan menjelaskan tentang teknik manufaktur di mana lebih ke arah pemilihan dan bahan. Oke, dalam teknik manufaktur pemilihan bahan dan bahan itu harus diperhitungkan sangat-sangat. Jadi di sini, oke, dalam teknik manufaktur pemindahan bahan berdasarkan studi atas operasi bengkel atau unit kerja tipe terkelompok type batch. Yang pertama adalah sekitar 95% dari total waktu manufaktur diperlukan untuk pengangkutan komponen-komponen dari satu tempat ke tempat lain atau sekedar menanti suatu terjadi. Jadi kebanyakan teknik manufaktur dari proses manufaktur itu 95% itu digunakan untuk pemindahan bahan. Sekitar 5%-nya dihabiskan pada mesin perkakas, 30% untuk pengerjaan, sedangkan 70% untuk melepaskan beban pengaturan posisi pengukuran atau berhenti karena beberapa sebab. Produktivitas dalam proses manufaktur jika hendak dinaikkan dapat dilakukan dengan beberapa proses lainnya. Jadi sekitar 5%-nya itu prosesnya, sedangkan 95% tentang pemilihan bahan. Dalam proses manufaktur, pemilihan bahan sangat penting. Pertama yang harus kita ketahui adalah sifat dari bahan-bahan tersebut. Oke, di sini ada sifat bahan. Jenis bahan baku yang digunakan industri saat ini sudah sangat macam-ragam, artinya sudah banyak beragam digunakan oleh industri-industri manapun. Masing-masing memiliki keunggulan yang saling berbeda antara satu dengan lainnya. Pemilihan tidak lagi berdasarkan pertimbangan teknis belaka, karena pertimbangan ekonomis memegang peran yang sangat penting pula. Oke, selanjutnya ada pemilihan bahan. Penentuan bahan yang tepat pada dasarnya merupakan kompromi antara berbagai sifat bahan, lingkungan, dan cara pemakaian serta sampai di mana sifat bahan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, karena ada beberapa jenis bahan yang masih diimpor, maka masalah pengadaan menjadi masalah. Persediaan dan harga memegang peranan yang penting. Faktor ini berubah dari waktu ke waktu, jadi sering waktu faktornya berubah. Waktu maupun dari tempat ke tempat dengan sangat tergantung dari situasi. Jadi pemilihan bahan ini perlu adanya penyesuaian sesuai dengan situasi yang berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa pemilihan bahan merupakan suatu proses berkesinambungan yang perlu ditinjau secara teknis, ekonomis, dan objektif. Ini sangat penting dalam teknik manufaktur. Selanjutnya, ada beberapa sifat teknis yang harus diperhatikan seseorang perancang mesin waktu memilih bahan. Sifat yang pertama adalah itu sifat mekanis. Itu meliputi dari modulus elastisitas, tahan aus, batas mulur, daya tahan terhadap tekuk, torsi, dan geser, kekuatan tarik, PK takik, sifat fatik takik, kolutan, dan impact. Setelah itu, yang kedua, dari sifat teknis yang harus kita perhatikan adalah sifat yang diperlukan selama proses pembentukan, yaitu meliputi mampu mesin, karakteristik pengerjaan panas, mampu las, mampu temperatur, dan karakteristik pendinginan. Untuk yang ketiga adalah sifat yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan. Jadi ini pemilihan bahan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain dari daya tahan korosi dalam cuaca atau lingkungan biasa dan di bawah pengaruh unsur-unsur kimia, minyak gemuk, pelumas, korosi, lubang, dan sebagainya. Daya tahan panas, ketahanan aus, dan pelapukan. Ini sangat mempengaruhi dalam pemilihan bahan dalam teknik manufaktur. Pengelompokan bahan itu secara garis besar, bahan-bahan yang digunakan dalam teknik dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Antara lain itu terdapat pertama adalah bahan logam. Ini sering digunakan dalam teknik manufaktur di industri-industri besar. Bahan logam ini terdiri dari besi, baja, dan paduan ferros seperti karbon, molybdenum, triple alloy steel, dan lain-lain. Masih banyak lagi logam yang kita ketahui. Logam selain besi dan paduan non-ferrous seperti timah, aluminium, tembaga, seng, nikel, dan mangan, vanadium, titanium, serta wolfram. Yang kedua dari pengelompokan bahan ini adalah bahan bukan logam. Bahan bukan logam ini juga termasuk penting dalam menentukan bahan teknik manufaktur. Ini terdiri dari organik, berasal dari alam, biasanya digunakan tumbuhan, hewan, atau bahan yang mengandung unsur karbon seperti karet alam,
kertas, minyak, bumi, gas alam, kayu, kulit, dan plastik. Setelah yang organik, tentu ada anorganik, seperti contohnya adalah mineral-mineral, batuan, semen, beton, keramik, gelas, dan grafit, memiliki struktur tersendiri sesuai dengan kebutuhan manufaktur yang harus ditentukan. Dari garis besar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Struktur logam itu perlu diperhatikan. Sifat bahan, kekuatan tarik, kekuatan geser, tekanan puntir, dan keuletan kemampuan bahan itu perlu diperhatikan. Sifat bahan mencakup berat jenis, tekanan uap, muai panas, daya hantar panas, sifat listrik dan magnet, serta sifat teknik lainnya. Yang kedua adalah sifat teknik, adalah kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan torsi, modulus, elastisitas, dan kekerasan. Ini perlu diperhatikan dengan seksama. Kekuatan tarik dan kekerasan adalah sifat utama dari logam. Jadi ini sangat penting untuk pemilihan bahan teknik manufaktur. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.